Hai, masih bersama saya, Mr. G bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Ini kalau saya ngomong seperti ini, ada yang protes itu. Kebenaran. Iya jelas kebenaran. Ada berita ini ya, bahwa kehadiran Mbak Imbong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan penyerahan bukti ya. Entah bukti apa ya nggak tahu, ya pokoknya bukti gitulah ya. Bukti, kemudian Mbak Imbong lega dan puas gitu ya. Sementara Paula Verhoeven menangis, ribut lah, ya, menangis terus karena terbukti. Tidak begitu teman-teman, tidak begitu. Ingat ya, Mbak Imbong itu sebagai penggugat, kemudian Paula Verhoeven sebagai tergugat. Penggugat harus membuktikan tuduhannya. Sementara tergugat menunggu itu artinya apa? Nanti akan memiliki hak jawab. Ya, hak jawab. Jadi siapapun yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Apakah Paula harus membuktikan? Tidak, gitu loh ya. Oke ya, sampai di sini dulu ya. Tenang. Saya akan bacakan terlebih dahulu berita yang satu ini biar clear semuanya. Langsung dari sumbernya, dari Inside Live ya, insidelive.com. Beberkan barang bukti di sidang cerai, Mbak Imbong merasa lega. Ini bukan barang bukti ya, beda ya. Kalau barang bukti itu kalau mau diajukan ke sidang harus disita dan sebagainya. Oke lah, tapi nggak apa-apa ya, saya akan bacakan saja. Jakarta Inside Live, Mbak Imbong mengaku merasa lega setelah selesai menjalani sidang cerai dengan Paula Verhoeven. Dalam sidang pembuktian tersebut, Mbak Imbong merasa puas bisa mengeluarkan bukti-bukti yang telah lama dipendam. Sang aktor mengaku sangat menantikan momen dirinya bisa mengeluarkan bukti-bukti tersebut. Alhamdulillah, penyerahan bukti sudah semua, saya lega. Saya nunggu banget hari ini. Karena bukti itu yang paling penting. Sampai akhirnya saya keluarin di tempat yang tepat. Aku Mbak Imbong, dilansir Detik.com. Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Mbak Imbong menyebut kliennya merasa lega lantaran telah menyerahkan bukti ke majelis hakim. Fahmi mengatakan ada 43 bukti yang diserahkan Mbak Imbong. Namun ia enggan membeberkan bukti-bukti tersebut. Bukti ada 43 dan ada beberapa yang harus kita tambahin. Tidak boleh saya jelaskan soal bukti. Fahmi Bahmid mengatakan bahwa bukti-bukti yang diserahkan berupa bukti tertulis dan rekaman video. Ingat ini ya, teman-teman jangan kaget dulu, bukti tertulis rekaman video gitu kan. Terus nanti rame, wah ada rekamannya, enggak gitu. Buktinya terkait dengan bukti adalah bukti tertulis, juga bukti-bukti rekaman video. Seperti apa itu materi dari proses pembuktian. Maksudnya sudah pokoknya ada bukti tertulis dan bukti video. Seperti apa materinya, itu bagian daripada proses pembuktian. Jadi dia nggak mau jelaskan. Untuk sidang selanjutnya, Fahmi Bahmid
mengatakan pihaknya akan menghadirkan 12 orang saksi. 3 diantaranya merupakan saksi ahli ya. Yang jelas nanti akan ada saksi mungkin lebih dari 12, ada juga ahli 3, kita juga akan siapkan semuanya. Ini oke, itu juga ada videonya, nanti kita juga tayangkan. Oke ya teman-teman ya, saya bahas di sini ya. Baim Wong keluar dari sidang, keluar dari ruang sidang merasa lega. Oke, lega. Ya. Lega. Leganya itu lega apa? Apakah itu sudah menyatakan bahwa Paula Verhoeven benar selingkuh? Tidak. Saya mengatakan di beberapa waktu yang lalu di video saya, bukti yang dibawa baik bukti tertulis maupun bukti rekaman video dan sebagainya tidak menjelaskan tentang perselingkuhan. Jadi tenang ya. Paula Verhoeven menangis. Iya, Paula Verhoeven menangis karena dia adalah seorang wanita. Seorang ibu. Pasti pikirannya kemana-mana, ya kan. Tapi bukan menangis karena pembuktian ini, bukan. Sama sekali bukan. Titik. Ya, percayalah. Oke, kalau begitu ya. Kita simak dulu. Bagaimana pernyataan Baim Wong yang ketika sudah selesai keluar dari sidang. Yuk, simak yuk. Sama Kak Paula. Iya, terima kasih Kak. Iya. Alhamdulillah penyerahan bukti sudah semuanya, saya agak lega. Saya nunggu banget hari ini. Ada berapa bukti tadi Mas Baim? Sudah 40-an. 40 lebih. Mas Putra, itu apakah termasuk dugaan perselingkuhannya Paula? Mas Baim. Pengadilan. Saya dekat banget Mas Baim, tapi orang banyak bilang sekarang Mas Baim gak ada panggilan sayang lagi ke Paula, gimana? Iya, kenapa manggilnya Mas Baim? Langsung ke mobil aja. Kenapa Mas Baim ya? Memang ada seasing itu pas sama Kak Paula dengan Mas Baim. Ayo lepas dulu. Memangnya dari Mas Baim sendiri udah gak ada rasa cinta? Dilanjut apa? Yuk Pak. Nama ini seperti apa sih nama bukti ini? Tanya Paula atau ada? Leganya gimana sih Bang Baim? Leganya gimana? Leganya tadi kenapa bilang sampai berkali-kali alhamdulillah ini lega persidangannya? Karena bukti itu yang tempat Rasa puas nggak sih Bang dengan apa yang Bang Baim persiapkan gitu? Sambil jalan. Rasa puas juga nggak sih Bang? Bang Baim nggak mau ngomong. Iya Bang. nanti sama pengacara aja. Ya gimana ya? Sampah. Awas. Artinya yang sekarang terus diperjuangin untuk hak asuh anak Mas Baim. Baim sebentar ya Mas Baim. Untuk hak asuh anak daripada debat mau ini nggak sih Mas Baim hak asuh bersama gitu? Atau tetap Pasti ujung-ujungnya pasti bersama. Pasti Sorry. Saya nggak mungkin lah kita jatuh dia dan bohong semua ketika dia ditahan bawa nggak mungkin lah saya nahan. Iya. Ya udah panjang nempel apa awalnya sendiri. Itu mau orang lebih aja. Jalan. Iya. Temannya sedekat itu gitu. Dari itu semuanya juga dekat. Tapi dari Arabi sendiri responnya gimana sih Mas? Belakangnya tuh. Iya, karena kalian itu Pengasuhannya gimana nih Bang Baim? Mas, tunggu dulu. ya. Ibu nabrak dari depan nih. Jangan berburu dong. Nabrak yang itu tanahnya Pak. Ya, pelan dulu. Yang itu Baim, terkait tadi yang dibantu bukti itu dugaan perselingkuhan juga Mas Baim. Pasti lega banget lah. Tadi katanya mau ketemu sama saudara yang diduga orang ketiga itu. Ada kan ketemu disebutkan yang ingin ketemu sama orang ketiga itu gimana Mas Baim? Saya malah nungguin dia katanya mau jadi saksi. Oh berarti nggak datang Mas yang diduga orang. Abang mau nyampaikan apa sih Bang kalau datang Bang? Sama dia ketemu mau nyampein apa sih Bang Baim? Aduh, banyak banget. Salah satunya.
Jadi jelas ya. Memang dia ngomong begitu, merasa puas, merasa lega dan sebagainya. Itu Baim Wong. Nah sekarang Anda silakan menilai. Silakan menilai. Ketika istrinya menangis, bukan karena pembuktian loh ini. Ketika melihat istrinya menangis, justru Baim Wong merasa lega. Ini yang perlu dikaji di sini. Paula Verhoeven itu sampai saat ini statusnya ya, walaupun sudah sidang, itu masih istrinya. Nah, Baim Wong tertawa ketika Paula Verhoeven menangis. Ya, istilah kata ya. Tertawa di atas luka, gitu loh. Tahu ya sikap semacam ini ya. Oke, supaya fair, kita perdengarkan pernyataan dari pengacara Baim Wong, Fahmi Bahmid. Ya, ketika dengan tersendiri dia konferensi pers tanpa Baim Wong. Mari kita simak liputannya. Sidang alhamdulillah berjalan lancar, buktinya ada 43 dan ada beberapa yang harus kita tambahin. Insya Allah dalam minggu depan, 2 minggu lagi kita juga akan mengajukan tambahan bukti dan juga kita akan mengajukan bukti ahli. Jadi semuanya kita akan sampaikan secara tertulis bukti-buktinya seperti itu. Dengan 43 bukti itu apa aja mungkin? Bisa dijelaskan nggak sih Bang? Tidak boleh saya jelaskan. Tapi buktinya terkait dengan apa mungkin itu buktinya adalah bukti tertulis, juga bukti-bukti rekaman video seperti apa itu pemateri dari proses pembuktian. Jadi saya nggak boleh sampaikan. Yang jelas nanti ada saksi mungkin lebih dari 12 orang, ada juga ahli 3, kita juga akan siapkan semuanya. Jadi ini adalah proses yang harus kita sampaikan dan insya Allah Baim selalu akan ikut hadir dalam persidangan ini. Berarti tadi semua bukti dibeberkan di ruang sidang atau gimana? Siap, kita beberkan semua. Bang, kenapa saksinya begitu banyak sampai 12 Bang? Karena saksi mempunyai cerita masing-masing. Artinya dari kedua belas saksi itu punya cerita yang berbeda atau gimana sih? Mempunyai cerita masing-masing. Jadi kalau cerita berbeda itu beda dengan cerita masing-masing. Mempunyai cerita versi masing-masing gitu ya Bang? Beda lagi. Mempunyai cerita masing-masing berarti dia tahu ada suatu peristiwa-peristiwa. Itu merupakan satu rangkaian. Kita cek aja Bang, 12 orang itu teman, kerabat atau siapa? Nggak boleh. Tapi Bang melihat tadi situasi sidang sendiri dia seperti apa Bang? Itu ada ketegangan kah atau seperti apa? Sidang biasa lah, nggak ada yang sidang itu suasananya santai. Tapi kalau terjadi perdebatan itu karena di dalam proses menyelesaikan masalah. Jadi terkait dengan bukti-bukti yang Baim buka di dalam rekaman, karena ada kan semua rekaman, dalam rekaman itu semuanya kita putar di dalam persidangan dan semuanya itu dibenarkan oleh termohon. Benar, ini adalah dari hati saya, benar dan seterusnya lah. Yang jelas nanti ada ahli 3 saya akan datangkan. Jadi ini Baim minta semuanya itu secara mendetail, artinya dia ingin semuanya terungkap. Jadi semua akan menjadi saksi, baik dari ART, baik dari security, tapi nama saya tidak akan kasih tahu. Bang, berarti tadi antara Baim dengan Paula sendiri ada perdebatan berarti ya Bang? Kalau perdebatan itu biasa, tapi bukan perdebatan, tapi perdebatan bagaimana yang terbaik untuk anak-anak. Perdebatan mengelak ada nggak sih Bang? Perdebatan mengelak kalau itu tidak benar gitu-gitu dari pihak sana? Dari Paula atau Paula membenarkan? Ada menyangkal? Kalau sudah putus, saya kasih tahu lah. ada di putusan itu nanti. Ketiga saksi ahlinya apa mau boleh tahu? Nggak boleh tahu. Karena ahli itu nanti setelah sidang, kamu saya kasih tahu tuh ahli. Ya, kamu tanya. Kalau sekarang nggak boleh. Harus dirahasiakan sampai selesai sidang. Siapa saksinya saya rahasiakan sampai selesai sidang. Tapi begitu selesai sidang Anda saya beritahu itu saksinya. Kalau memang
dia bersaksi. Kalau tidak, ya nggak boleh. Jadi semua itu tidak boleh diungkapkan di dalam publik. Tapi yang jelas saksinya akan lebih dari 2. Jadi bisa 10, bisa 12, ahlinya ada 3. Siapa saya nggak boleh sampaikan. Bang, tadi Baim sempat bilang juga dia puas dengan persidangan. Iya, karena semuanya terungkap dan semuanya adalah, jadi ada beberapa rekaman yang bahwa ini betul suara saya, betul suara saya. Seperti itu aja ya. Yang lain-lain. Saya itu Paula, yang bilang betul suara saya itu Paula. Tanya dia aja. Kan ada pengacaranya. Jadi saya tidak akan menjawab pertanyaan terkait dengan orang lain. Ini yang terus diperjuangkan sama Baim sendiri untuk hak asuh anak atau seperti apa? Yang pasti yang terbaik buat anak-anak. Jadi bukan memperjuangkan, yang terbaik buat anak-anak itu harus diperjuangkan. Jadi Anda bisa melihat sendiri anak-anak yang terbaik seperti apa. Seperti itu. Lanjutan sidang kapan lagi? Tanggal 4 Desember. Pimpinannya Agendanya bukti lah. berarti bisa dikatakan untuk prosesnya masih lama ya Bang ya, baik untuk putusan. Kita nggak bisa menghitung lama. Kalau orang mencari keadilan itu jangan menghitung waktu, Pak. Tapi menghitung bagaimana kita bisa membuktikan semua dalil-dalil dari sangkaan kita. Oke. Nah, jelas ya disebutkan tadi bahwa ada saksi, diantaranya adalah satpam, satpam, kemudian asisten rumah tangga, oke ya, kemudian ada dan lain-lain banyak sekali nanti ya, 12, kemudian ada 3 ahli, udah sampai di sini aja. Ini ya, semua saksi-saksi ini, yakinlah, tidak akan ada saksi yang terkait dengan melihat adanya perselingkuhan. Percayalah. Oke, satpam paling ditanya ya sampai keluar masuknya mobil, ya kan? Oke, ART, ya kan? ART paling terkait dengan uang belanja. Oke, ada lagi CCTV, mungkin ada operator CCTV, mungkin ya kan. Warung makan, ya makan, mungkin kaitannya dengan dia makan. Gampang sekali kok, ya. Yang itu-gitu tidak akan menyaksikan terjadinya persetubuhan dalam konteks perselingkuhan. Dah, itu satu. Yang kedua, mengenai saksi ahli lah ya, ahli. Oke, mana ada ahli selingkuh di sini? Di Indonesia ini tidak ada ahli selingkuh. Oke, ini persoalan selingkuh ya. Yang paling yang dihadirkan adalah ahli di bidang syariat agama ya, terkait dengan kalau Paula Verhoeven keluar, bagaimana menurut ahli, kan begitu, ya kan? Kemudian ahli bahasa katakanlah ya, mungkin percakapan WhatsApp mungkin itu ahli bahasa. Kemudian ahli apa ya? Mungkin ahli apa? Raut wajah mungkin. Tapi itu semua ahli adalah pendapat menurut ahli gitu loh ya. Jadi tidak akan mengatakan bahwa wah itu selingkuh. Tidak, percayalah ya. Walaupun saksinya ada 100, ini baru 12 dia bilang tadi, baru 12 ahli 3. Jangankan cuman 12, apalagi cuma disebutkan tadi sopir ya kan, ART. Jangankan 12, 100 saksi kalau kemana-mana tidak berkaitan dengan tuduhan perselingkuhan, percuma. Konteksnya ini adalah perselingkuhan. Ada atau tidak terjadi perselingkuhan? Kalau ada, buktinya mana? Ya itu yang harus dibuktikan. Gitu.
kalau dibilang ada tapi tidak bisa membuktikan, berarti gedabrus. Gedabrus. Oke ya. Kewajiban membuktikan siapa? Ya, penggugatnya. Oke, santai dulu. Sampai di sini dulu ya, santai. Oke, supaya ini adil dan seimbang, kita dengarkan juga penjelasan dari pengacara Paula Verhoeven. Nanti teman-teman bisa lihat, ya, perbedaannya antara pengacara Baim-Bong dan pengacara Paula Verhoeven. Ini, ya. Paula Verhoeven digugat cerai itu tidak ada motivasi apa-apa. Tidak ada motivasi apa-apa. Motivasi tentang hak asuh anak juga enggak. Motivasi harta gono gini juga enggak. Motivasi ingin mempertahankan juga enggak ada motivasi. Paula Verhoeven sudahlah, yakin ya. Kalau memang kamu mau cerai saya, silakan cerai. Tapi kan masalahnya adalah tudingan selingkuh ini yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Ya teman-teman ya. Ini perselingkuhan ini terbukti atau tidak, saya katakan ini. Tapi saya yakin tidak bisa dibuktikan. Tapi tetap saja akan ada perceraian. Kenapa? Ya sudah lihat sendiri kan. Oke, kita saksikan dulu. Simak baik-baik pernyataan dari pengacara Paula Verhoeven, Alfon ya. Berikut ini. Tadi sempat Kak Paula sendiri melihat bukti-bukti itu berarti seperti apa Bang? Menyanggah atau seperti apa? Atau emang benar adanya bukti itu? Ya jadi begini, Mbak lagi wawancara saya, kan gitu kan. Pertanyaannya adalah, apakah Mbak itu wawancara saya terkait dengan sesuatu hal yang negatif atau positif? Orang nggak tahu kan gitu kan. Orang cuma tanya atau orang yang melihat di sana bahwa Mbak lagi wawancara saya, kan gitu kan. Tapi bagaimana substansinya itu belum. Itu yang akan dikontestasikan pada saat persidangan. Bang tadi sempat juga disinggung katanya Kak Baim ngambil, tadi kata abang sendiri pas wawancara katanya Kak Baim ngambil bukti-bukti itu tanpa persetujuan Kak Paula, yang tadi dijelaskan itu seperti apa Bang? Ya saya bukan bilang Baim ya, tapi saya bilang ya, betul kan? Saya nggak bilang Baim ya, saya cuma bilang, enggak juga, saya cuma mempertanyakan dari mana yang bukti ini. Contoh, nih kan, Mbak datang ke sini gitu kan, saya tanyakan gitu kan, Mbak dari mana gitu kan, dan kemudian apakah ada surat dari dari media Mbak atau enggak gitu kan, kasih itu tanya gitu kan. Nah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu sih yang kami ajukan. Nah dari situ nanti hakim akan menilai gitu kan, apakah perolehan dari bukti tersebut itu didapat secara sah kan, dengan persetujuan dari orang yang memiliki. Tapi sejauh ini persetujuan dari orang yang memiliki gimana dari Kak Paula sendiri? Ya itu tadi yang kita diskusikan gitu kan, bahwa intinya di situ ya tanpa ada persetujuan. Itu hampir semua atau sebagian dari bukti-buktinya Bang? Ya kita mempertanyakan perangkatan bukti. Ada berapa sih Bang tadi bukti dan apa aja file? 30 atau berapa saya lupa. 25 sekitar di atasan 2 nama lah gitu. Saya lupa tadi berapa gitu. Tadi Kak Paula keluar sendiri dengan menangis, itu seperti apa Bang kondisi di dalam tadi ketika? Ya kalau soal itu kan lebih kepada bagaimana dia itu mengupayakan yang terbaik bagi anak. Artinya selama ini ada susah untuk ketemu sama anak atau seperti apa Bang? Ya kalau misalnya seorang ibu kan sebenarnya lebih mengedepankan bagaimana keluarganya itu baik-baik ya, kan, terutama kepada anak-anak. Jadi kalau misalnya seorang ibu tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai ya untuk kepentingan dari anak-anaknya, itu kan membuat menjadi anak-anak
menjadi tidak mendapatkan haknya secara maksimal. Artinya yang ketidaksesuaian itu maksudnya ketidaksesuaian seperti apa yang Kak Paula inginkan? Kepentingan terbaik bagi anak. Ya terutama kan begini kan, sentuhan-sentuhan dari ibu seorang ayah kan berbeda. Walaupun dalam artian kan seorang ayah itu mengajarkan bagaimana berpikir secara realistis, gitu. Yaitu pendekatan seorang laki-laki. Nah seorang ibu lain lagi kan pendekatan apa empati kan gitu. Nah pendekatan itu yang harus diseimbangkan. Itu yang sebenarnya yang paling pokok. Kak Paula juga ngajuin hak asuh anak ya Bang? Dalam rekonvensi. Kak Baim juga mengajukan itu berarti? Ya dalam permohonannya kan. Bang mungkin terkait dugaan orang ketiga sendiri seperti apa sih? Nggak ada. Dari Kak Paula sendiri berarti menyangkal? Dari awal kan saya menyangkal. Dari awal kan kami menyangkal. Berarti sejauh ini hubungannya hanya kayak rekanan aja atau seperti apa Bang sama si? Ini agak lebih itu nanti lah ya pada saat kita persidangan. Berarti agenda ke depan mungkin seperti apa? Ya agenda ke depan itu adalah pemeriksaan saksi. Melihat Kak Baim tadi ketika keluar katanya bilang puas Bang, seperti apa nih? Iya puas sih karena itu kan bukti dia disampaikan. Ya kalau misalnya nanti kan ketika bukti kami ajukan kita bilang puas juga. Kan gitu. Yang paling penting itu kan nanti di putusan akhir. Yang pada intinya adalah masing-masing bukti itu yang akan diuji dalam proses persidangan. Itulah yang dinamakan fungsi dari pengadilan untuk mengadili dokumen-dokumen, saksi-saksi untuk menemukan fakta. Agenda ke depan bertanggal 4. Bang, terakhir berarti yang diinginkan Kak Paula sendiri seperti apa? Tetap damai, rujuk atau ya udah bercerai aja nih Bang? Yang terbaik bagi anak. Termasuk kalau perceraian itu juga nggak apa-apa? Yang terbaik bagi anak. Oke ya teman-teman sudah melihat ya, sudah mendengar pernyataan ketiga-tiganya dari Baim Wong, dari Fahmi Bahmid, dari Alfon. Saya ingin tegaskan kembali pernyataan yang barusan tadi. Ya, barusan tadi. Simak baik-baik, saya potong sedikit. Mari kita simak. Terkait dugaan orang ketiga sendiri seperti apa sih? Nggak ada. Dari Kak Paula sendiri berarti menyangkal? Dari awal kan saya menyangkal. Dari awal kan kami menyangkal. Berarti sejauh ini hubungannya hanya kayak rekanan aja atau seperti apa Bang sama si? Ini agak lebih itu nanti lah ya pada saat kita persidangan. Berarti agenda ke depan mungkin seperti apa? Nah kan, intinya adalah siapapun yang mendalilkan harus membuktikan. Bukan bukti yang lain. Kalau dalilnya adalah perselingkuhan, maka pembuktiannya jangan jauh-jauh dari situ. Tunjukkan, buktikan bahwa Paula Verhoeven berselingkuh. Ya kan? Kalau hanya mau bicara percakapan, ciuman katakanlah ini, Baim Wong lebih banyak. Baim Wong itu lebih banyak berciuman dengan yang bukan muhrimnya. Kalau itu urusannya, tapi itu kan bukan tugas pada Paula ya. Biarin aja Baim Wong yang membuktikan. Nanti akan ada tanggapan dari pihak Paula Verhoeven. Oke, begini teman-teman. Sering saya bicarakan dan juga banyak ahli yang membicarakan ini terkait tentang namanya perselingkuhan. Di Indonesia ini hukum perselingkuhan itu tidak ada. Cari aja di mana bunyi hukum perselingkuhan. Tidak ada. Kata perselingkuhan itu disamakan dengan perzinahan. Perselingkuhan sama dengan berzina. Jadi bahasanya dalam hukum itu berzina. Oke ya. Oke, kalau mau dicari-cari lagi, makanya kalau nonton video tidak boleh sepotong-sepotong. Berzina itu adalah
hubungan selayaknya suami istri. Selayaknya suami istri yang sah, padahal ini tidak sah. Oke, saya persingkat lagi. Hubungan badan, hubungan seksual antara pria dan wanita yang bukan suami istri. Dah itu. Tidak ada konotasi lain, tidak ada penjelasan lain. Jadi kalau hanya berzina itu karena pergi naik mobil, jalan-jalan ke mall, pergi ke warung, duduk di ruang tamu, tidak masuk. Oke ya teman-teman ya, tidak masuk. Jadi saya mengatakan bahwa mau 12 saksi, ya, ini kasih tahu nih, mau 12 saksi, mau 3 ahli, jangankan cuma 12 sama 3, 100 saksi, 100 ahli, kalau tidak menjelaskan tentang definisi dari perselingkuhan, tidak akan bisa mengatakan orang berselingkuh. Karena bahasa ini sebenarnya yang dicari adalah pembuktian daripada perbuatan perselingkuhan atau perzinahan. Itu saja ya. Saya tetap memberikan support kepada Paula Verhoeven. Semangat ya. Tetaplah santun. Tatap masa depan lebih cerah dari sebelumnya. Demikian.